Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, agar kami dapat menyambut firman-Mu dan tinggal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sangat sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikian firman-Nya. Amin. Saudara, tema kita saat ini berdoa dan berpuasa. Ada satu kata dalam bahasa Yunani yang diulang sebanyak 2 kali, yakni dunamis, berarti mampu, atau sering juga diterjemahkan otoritas. Kata ini, saudara, pertama kali muncul pada ayat 16, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Penggunaan keduanya ketika Yesus telah menyembuhkan anak muda itu. Mengapa kami tidak dapat mengusirnya? Karena itu, tema dari bacaan ini pada dasarnya adalah tentang kemampuan. Saudara, titik balik terjadinya sesuatu pada ayat 17. "Bawalah anak itu kemari." Singkatnya, selama para murid melakukan sesuatu selain berasaskan iman kepada Yesus, mereka tidak mampu dunamis atau melakukannya. Akan tetapi, saat mereka membawa masalah tersebut kepada Yesus, maka sesuatu dapat terjadi. Dari sini, perikop ini mengajarkan agar dalam melakukan sesuatu, kita harus menggantungkan sepenuhnya dalam iman kepada Yesus. Para murid tidak mampu menyembuhkan penyakit ayan seorang anak muda karena mereka seolah-olah menggantungkan karyanya
kepada Yesus, padahal tidak. Sebab itu Yesus menyembuhkan mereka, menyebut mereka kurang percaya. Nah, yang menarik dalam bacaan ini adalah ayat 21 yang diletakkan dalam kurung. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bukankah kita harus berdoa dan berpuasa agar tidak tergantung kepada diri sendiri. Kegagalan saudara kerap terjadi dalam diri kita. Tidak jarang kita bertanya, mengapa saya gagal? Apa yang kurang? Padahal semuanya sudah saya lakukan dalam nama Yesus. Nah, di sini letak masalahnya. Sebab iman sebesar biji sesawi, artinya kita tidak dapat melakukan sesuatu pun tanpa iman yang sepenuhnya bergantung kepada kuasa atau dunamis atau kuasa Yesus. Kita bisa melakukan semuanya ketika mengandalkan kuasa Tuhan. Mari datang padanya, andalkan Yesus dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Peliharakan dalam hidup kami, biar kami dapat melakukannya. Berkatilah kami semua yang mendengar renungan ini, Tuhan berkati, agar hidup mereka selalu dalam keadaan baik dan indah. Berkati keluarga kami, semua anak-anak kami, semua pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan akan menuntun agar kami hidup dengan baik. Para orang tua kami Tuhan jaga, agar mereka bertindak dengan bijaksana. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Yang berduka hiburkan. Banyak beban hidup kami, tapi kami percaya dalam Tuhan kami dapat melewatinya. Kasihi kami. Berkati setiap sukacita kami, biarlah sempurna dalam kasih-Mu. Berkati untuk para pelayan Tuhan, beri semangat melayani, agar teguh di dalam Kristus. Berkati untuk pemimpin-pemimpin di negara ini, biar memerintah dengan bijaksana. Jaga kami sekalian, lindungi kami, ampuni dosa kami. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa ini, karena semua kami bawa dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih kita boleh mendengar renungan ini. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk saudara-saudara, untuk kita semua. Tuhan memberkati.